warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidi. Jadi video kali ini adalah untuk membahas panduan bagaimana mengerjakan tugas pelatihan hari kedua. Jadi yang pertama, Bapak Ibu guru masuk ke dalam Google Classroom, lalu pilih pelatihan, lalu pilih menu tugas kelas. Di tugas kelas, pilih di topik hari kedua, lalu untuk link Google Meet-nya, ini tandai sebagai selesai. Oke, lalu balik lagi ke menu tugas kelas, lalu lihat tugas hari kedua. Kita lihat tugas hari kedua. Oke, kita buka panduannya terlebih dahulu. Lalu kita buka slide tugasnya. Untuk tugas pelatihan hari kedua yaitu mengelola kelas dengan Google Form, Classroom, dan Meet. Oke, yang pertama, bagaimana membuat kuis atau ujian di Google Form. Screenshot satu Google Form dengan judul kuis Google Form berisi satu jawaban kuis Google Form lengkap dengan satu pertanyaan nama lengkap, satu pertanyaan pilihan ganda, satu video, satu pertanyaan esai, poin, dan kunci jawaban. Kita lihat panduan. Contoh screenshotnya seperti ini. Oke, kita buat Google Form. Untuk membuat Google Form, bisa melalui titik 9, lalu cari formulir, atau kita bisa buka Google Drive. Lalu masuk, taruh saja di folder Guru Hebat, bisa lewat klik kanan, lalu ada tampilan seperti ini, atau lewat baru. Kita pakai klik kanan saja di sini, lalu ada Google Formulir. Kita klik tanda panah, ada 3 pilihan, formulir kosong, kuis kosong, dari template. Kalau formulir kosong ini adalah form yang tidak ada nilainya. Kalau kuis kosong itu form yang setiap soalnya memiliki nilai. Karena yang diminta di tugas adalah kuis, jadi kita pilih kuis kosong. Oke, di sini kita masuk ke tampilan awal Google Formulir. Kita pilih ke setelan terlebih dahulu. Nah, kalau di Google Formulir sebagai kuis, maka di sini dinyalakan agar keluar poinnya. Jadi setiap soal yang dibuat ada poinnya. Kalau ini dimatikan, maka akan menjadi formulir kosong. Lalu ada rilis nilai, segera setelah setiap pengiriman atau nanti. Jadi kalau siswanya setelah mengerjakan kuis langsung melihat nilainya, maka pilih yang pertama. Berikutnya ada mode terkunci untuk Chromebook. Jadi kalau Bapak Ibu guru memiliki Chromebook di sekolahnya, bisa gunakan mode terkuncinya. Kalau ini dinyalakan, maka siswa hanya mengerjakan kuis, tidak bisa membuka tab untuk menyontek. Terus sini, setelah submit kuis siswanya atau mengumpulkan formulirnya, apa yang bisa dilihat oleh siswa di akhir? Pertanyaan tak terjawab, apakah ditampilkan? Kalau tidak, dimatikan. Lalu jawaban yang benar, ditampilkan atau tidak? Kalau saya dimatikan saja. Terus nilainya, nilai ujiannya, apakah ditampilkan? Saya akan biarkan biar siswa setiap ujian langsung bisa melihat nilainya. Terus satu soal poinnya berapa? Di sini saya pakai poin 4. Jadi ini tergantung ya. Bapak Ibu guru poin dasarnya mau dipakai berapa? Misalkan buat 20 soal agar nilainya 100, bisa dipakai nilai yang disesuaikan. Atau misalkan ada 50 soal, berarti satu soal berapa poinnya. Terus untuk jawaban, apakah mengumpulkan alamat email atau tidak? Karena ini untuk siswa, biasanya saya tidak mengumpulkan alamat emailnya. Lalu izinkan mengedit soal lagi apa tidak setelah mereka submit jawabannya. Kalau saya tidak mengizinkan.
Dan di sini bagi Bapak Ibu guru yang memiliki akun Belajar ID ada tambahan di sini. Apakah perlu login dengan akun Belajar ID? Karena siswa belum tentu memiliki akun Belajar ID, saya matikan. Tapi kalau siswanya sudah memiliki akun Belajar ID, lebih baik dihidupkan. Jadi hanya siswa yang memiliki akun Belajar ID saja yang bisa mengerjakan. Batasi satu jawaban, apakah siswa hanya bisa sekali mengerjakan atau berulang kali. Kalau hanya sekali saja ini bisa dinyalakan. Kalau Bapak Ibu guru ingin siswanya misalkan sudah mengerjakan kuis nilainya kurang terus disuruh lagi untuk mengerjakan sebagai bahan remedial. Kalau berulang kali maka ini dimatikan saja. Lalu di bagian presentasi tampilkan status ini biarkan saja mati. Terus ini tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Kali ini saya matikan saja. Nah, yang ini kita edit. Ini konfirmasi pesan setelah siswa menyelesaikan kuisnya atau mensubmit kuisnya. Tulis saja. Terima kasih telah mengikuti ujian. Semoga sukses. Simpan. Lalu yang lainnya ini tidak ada, jadi ini kumpulkan alamat email sama pertanyaan wajib diisi secara default. Ini bisa dinyalakan agar setiap soal itu wajib diisi. Lalu kita kembali ke pertanyaan. Lalu di sini kita ganti judulnya sebagai tadi kuis Google Form. Lalu kalau ada deskripsi ujiannya, dipersilahkan misalkan deskripsi waktu atau bagaimana cara pengerjaannya bisa diisikan di deskripsi formulir. Untuk di bagian awal, biasanya sebelum mengerjakan ujian itu ada data diri siswa, seperti nama, kelas, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan buat nama siswa terlebih dahulu. Secara otomatis Google Form akan memberikan saran. Kalau nama berarti ini diisi dengan jawaban singkat. Selain jawaban singkat, di sini juga ada paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, skala linear, isi pilihan ganda, peta kotak, tanggal dan waktu yang bisa diisi. Ini saya biarkan jawaban singkat saja, lalu di sini wajib diisi. Berikutnya kita buat baru lagi. Kalau untuk buat baru kita bisa tekan tanda plus. Nah, di sini saya akan buat kalau ada nama berarti sini ada kelas. Kalau kelas pilihan ganda juga bisa, tapi agar terlihat lebih bagus saya akan pilih drop down. Jadi kalau diklik akan muncul pilihan yang menurun. Di sini kelas berapa yang diajarkan. Kalau banyak tinggal ditambahkan. Kelas 7A, kelas 8B, kelas 8C. 7, maaf. 7A, 7B, 7C. Oke, ini sudah, terus wajib diisi. Oh, untuk yang ini karena ini nama, berarti ini kita matikan poinnya atau kita nolkan poinnya agar tidak memiliki nilai. Ini juga sama, ini kita nolkan poinnya. Jadi yang punya poin hanya soal dari kuis. Kalau untuk data diri tidak perlu diisi. Ini selesai. Juga sudah. Nah, berikutnya kita bisa menambahkan soal sekarang. Kita bisa langsung menambahkan soal di bawahnya. Tetapi saya ingin siswa fokus untuk mengisi namanya terlebih dahulu. Jadi tidak langsung dari menulis nama kelas langsung jawab soal. Jadi ini saya hapus terlebih dahulu. Kita pilih tambahkan bagian. Jadi ini sebagai pemisah antara pengerjaan data diri dan soal kuis. Nah, di sini kita tulis kuis IPA. Isilah soal, jangan isilah, kerjakanlah
soal berikut dengan benar. Nah, ini adalah bagian. Nah, setelah ini baru bagian kita tambahkan soalnya. Yang diminta dari tugas adalah satu soal pilihan ganda. Jadi kita tambah pilihan ganda. Di sini pilihan gandanya soalnya contohnya kuis IPA. Kalau kuis IPA saya akan pakai ciri-ciri makhluk hidup saja. Yang bukan termasuk ciri-ciri makhluk hidup adalah yang bukan. Berarti misalkan di sini yang bukan adalah berkedip. Berikutnya ada bergerak. Terus ada berkembang biak. Lalu ada bergerak, berkembang biak, ada tumbuh dan berkembang. Nah, karena SMP biasanya menggunakan 4 pilihan jawaban. Jadi Bapak Ibu guru menyesuaikan dengan jenjangnya, lalu dengan mata pelajaran yang diajarkan. Terus sudah kita buat optionnya atau pilihan, jangan lupa kita pilih kunci jawabannya. Jadi akan mendapatkan nilai 4 kalau siswa menjawab jawaban yang benar. Karena di sini yang bukan ciri-ciri makhluk hidup berkedip. Jadi kalau siswa pilih berkedip, maka dia akan dapat 4 poin. Setelah itu, selesai. Berikutnya adalah kita lihat panduan. Satu, ini sudah. Pilihan ganda sudah. Masukkan satu video, satu pertanyaan esai, poin dan kunci jawaban. Jadi kita insert video. Jadi dalam ujian kita juga bisa menginsert video sebagai ujiannya. Jadi siswa menonton video, lalu mereka menjawab soal yang terkait dengan video yang kita sisipkan di dalam Google Formulir. Lalu kita tambahkan video. Cara menambahkan di sini ada. Di sini tambahkan teks. Terus di sini adalah tambahkan gambar. Di sini tambahkan video. Yang diminta video berarti kita klik video. Kalau mau langsung bisa di sini. Misalkan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini ada pilihannya, ciri-ciri makhluk hidup. Kalau Bapak Ibu guru punya video sendiri yang ingin diupload, maka pilih URL, lalu tempelkan URL-nya di dalam sini. URL itu yang ada di sini. Jadi, buka dulu videonya, lalu copy URL YouTube-nya yang di atas, lalu taruh tempelkan URL. Jadi sini. Kita pakai yang sekali aja. Ciri-ciri makhluk hidup. Ini saya klik. Saya pilih saja. Akan muncul video. Kita tulis judul videonya. Ini juga bisa dilebarkan agar tampilannya menjadi lebih besar saat siswa menonton video. Seberapa besar itu selera Bapak Ibu guru, tapi silahkan disesuaikan saja. Siapa tahu siswa mengerjakan ujiannya menggunakan HP. Kita tulis judul videonya, ciri-ciri makhluk hidup. Oke, sudah. Nah, dari video ini siswa nanti akan menonton. Kita buat soal yang terkait dengan video. Kita tambahkan saja lagi soal. Nah, yang diminta adalah soal isai. Kita tulis dari video di atas, sebutkanlah ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Nah, di sini otomatis formulir memberikan saran paragraf. Bisa juga jawaban singkat, tapi biasanya karena di sini mintanya ketikan atau teksnya banyak, pilih paragraf. Kalau teksnya sedikit, hanya menulis nama, pakai saja jawaban singkat. Ini kita gunakan paragraf. Lalu kita lihat kunci jawaban. Nah, di sini untuk essay dan
jawaban singkat atau paragraf dan jawaban singkat, walaupun kita sudah tulis poin, mereka atau soal berbentuk paragraf atau isian singkat itu tidak langsung memberikan poin, tetapi Bapak Ibu guru harus memberikan poinnya sendiri setelah siswa mengerjakan. Karena ini bentuknya paragraf, jadi Bapak Ibu guru harus membacanya terlebih dahulu, sama seperti kita soal di kertas uraian. Jadi harus dibaca terus disesuaikan apakah poinnya 4, 3, 2 atau 1. Selesai. Ini dicek wajib diisi. Sudah, jadi sudah diminta nama, kelas, terus ada pilihan ganda, video, dan isai. Nah, kalau sudah, kita bisa lihat hasilnya di tanda mata. Jadi Bapak Ibu guru kerjakan, kalau sudah membuat kuis, kerjakan terlebih dahulu satu soal untuk mengecek apakah ada kekurangan atau salah ketik dalam membuat kuis. Nama, kita coba saja VD kelas. Lalu, nah ini kalau kita pakai pemisah. Jadi kalau memakai pemisah, soal yang di bawahnya atau kuisnya itu tidak terlihat. Jadi siswa harus klik berikutnya. Tetapi kalau tidak memakai pemisah, soalnya langsung ada di bawahnya. Jadi menyambung. Karena saya menggunakan pemisah, jadi siswa harus klik berikutnya. Lalu kita coba jawab. Di sini yang bukan termasuk ciri-ciri. Kita jawab benar saja. Lalu siswa menonton. Kalau sudah menonton, dijawab ciri-ciri makhluk hidup. Bernafas, bergerak, menanggapi rangsangan, dan seterusnya. Siswa menjawab apa hasil dari yang mereka nonton di video. Terus misalkan siswa sudah mengerjakan lalu HP atau laptopnya mati. Jangan khawatir, selama kuis Google Form-nya tertaut akun, gunakan akun yang sama, maka jawaban yang sudah diisi tidak akan hilang. Misalkan ada 20 soal, terus siswanya menjawab 18, lalu koneksi internet terputus atau HP-nya mati. Kalau dulu Google Form yang terdahulu, maka harus mengulang dari soal nomor 1. Tetapi sekarang otomatis tersimpan selama 30 hari. Jadi selama 30 hari jawabannya masih tersimpan di kuisnya. Jadi tidak usah khawatir mengulang dari nomor 1, tinggal melanjutkan dari nomor yang belum dijawab. Kalau sudah kita kirim atau submit, maka akan muncul tulisan yang kita tulis di setting tadi. Nah, siswa disuruh lihat skornya, berapa didapat. 4 dari 8, karena yang betul kan 1. Untuk uraian itu silakan Bapak Ibu guru memberikan nilai sesuai dengan apa yang dijawab di uraiannya. Nah, untuk tugasnya ini yang di screenshot. Kita screenshot, lalu kita tempelkan di tugas. Ini tempelkan di tugas. Berikan sedikit. Oke, ini yang pertama sudah. Terus yang kedua, screenshot pengiriman form dengan mengirimkan link pengisian form. Oke. Ini bisa ditutup, ini juga bisa ditutup. Ini kita kirimkan. Bagaimana cara mengirimkan ini ke siswa? Tinggal klik tombol kirim di pojok kanan atas, lalu pilih yang tengah, yang gambar link. Nah, ini yang kita kirim ke siswa. Ini karena terlalu panjang, kita pendekkan. Nah, yang pendek ini kita copy. Kopinya bisa klik kanan, lalu salin, atau di keyboard CTRL plus C. CTRL dan huruf C itu ditekan bersamaan. Atau di sini juga bisa salin. Udah. Lalu ini, karena sudah disalin, kita kirim lewat WhatsApp, atau lewat email, dan seterusnya. Nah, ini yang di screenshot.
Jangan lupa di screenshot. Oke, tempelkan tugas yang kedua. Ya, jadi untuk Google Form tugasnya hanya ini. Kita lanjut ke slide berikutnya, bagaimana cara membuat tugas di Classroom. Berarti kita lanjut ke Classroom. Jadi ini kalau dilanjutkan, jawaban siswa akan tertaut di sini. Terus di sini pertanyaannya. Lalu di sini ada individual, jadi kita bisa lihat per siswa. Namanya, kelasnya, terus jawabannya per siswa. Kalau Bapak Ibu Guru ingin mengumpulkan nilainya, tinggal klik tombol hijau ini, lalu tombol buat. Nah, otomatis nilainya akan masuk ke dalam tabel spreadsheet. Nah, ini kita bisa langsung tahu siswanya nilainya berapa secara otomatis. Jika nanti ada siswa yang mengerjakan ulang, maka akan muncul di bawahnya dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi Bapak Ibu Guru sudah dapat nilai siswa. Jadi tinggal diambil saja nilai siswa yang di sini. Oke, ini materi Google Form. Kita tutup. Silahkan dipraktekkan, silahkan dicoba ke siswanya untuk membuat, Bapak Ibu Guru untuk membuat kuis Google Form, terus dicobakan ke siswa. Salah satu menghemat kertas. Kita lanjut ke tugas berikutnya, yaitu membuat tugas di Classroom. Untuk membuat tugas di Classroom, kita harus membuat, atau kita masuk terlebih dahulu ke Classroom. Jadi ke titik 9 lalu pilih Classroom. Maka ada tampilan di sini. Jadi kalau mau buat tugas, kita harus punya kelasnya terlebih dahulu. Kita buat kelas. Klik tanda plus, lalu buat kelas. Isi di sini. Kelas 7B. Di sini kita bisa isi nama gurunya. Guru Vidi. Mata pelajaran yang diajarkan IPA. Ruang bisa diisi, boleh tidak. Kita cukup sampai sini, kita buat kelasnya. Ini adalah tampilan dari Google Classroom yang dilihat dari guru, dari yang membuat kelas. Ada 4 menu: forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Di dalam forum, di sini ada header. Headernya juga kita bisa sesuaikan. Mau temanya berwarna apa, biru, ungu, hitam. Terus bisa kita ganti juga fotonya. Misalkan untuk kelas 7A fotonya pakai yang ini, 7B yang ini, yang 7C yang ini, untuk membedakan saja. Lalu pilih tema kelas, simpan, berubah. Temanya menjadi ini. Lalu di sini juga ada umumkan sesuatu di kelas Anda. Ini adalah tempat pengumuman. Misalnya sama seperti kita update status di Facebook atau Twitter, jadi ini tempat pengumumannya. Lalu di sini juga disediakan Meet kalau Bapak Ibu Guru ingin video call dengan siswa atau pembelajaran tatap muka secara online, kita bisa gunakan Meet yang ada di Classroom dengan klik buat link. Oke, simpan. Dapat dilihat oleh siswa atau tidak? Boleh. Nah, kita sekarang punya link Google Meet langsung. Jadi, semisal Bapak Ibu Guru pengen membuat video call atau pembelajaran tatap muka, langsung aja klik di Meet yang ada di Classroom. Klik gabung. Siswa juga bisa klik gabung lewat sini. Lalu ada kode kelas. Kode kelas ini untuk mengundang siswa. Jadi saat kita pertama kali buat kelas tadi, di tanda plus itu ada gabung kelas dan buat kelas. Nanti siswa
gabung kelas, lalu memasukkan kode kelasnya. Lalu kita masuk ke menu tugas kelas. Nah, di sini tadi diminta buatlah satu tugas. Sebelum membuat satu tugas, saya di dalam buat ini ada beberapa isi, ada tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, dan topik. Yang biasa sering digunakan adalah materi, tugas, kuis, dan tugas. Nah, untuk tugas kuis ini biasanya hanya ada di akun Belajar ID. Kalau akun basic biasanya nggak ada. Kita buka dulu materi untuk melihat. Oke, materinya seperti ini. Kita bisa memberikan materi ke siswa dengan tambah plus buat, lalu kita buat materi judul, misalkan materi bab 1, atau ya misalkan materi bab 1 atau bab berapa, 4, ciri-ciri makhluk hidup, atau ini sudah ciri-ciri makhluk hidup. Deskripsinya bisa masukkan materi di sini, atau Bapak Ibu melampirkan file PDF atau file dokumen atau file blog dan sejenisnya. Di sini kita tambahkan deskripsi terlebih dahulu. Bacalah materi berikut. Di sini kita bisa tambahkan. Kalau mau menambahkan PDF atau dokumen, bisa yang tersimpan di drive, kita bisa klik drive. Ya, kita pakai contoh saja satu dokumen atau slide. Pakai slide saja. Contoh ya, sebagai contoh. Jadi bacalah materi berikut. Jadi baca berupa slide. Kalau disuruh materinya ada di YouTube, maka kita bisa klik YouTube untuk siswa menonton YouTube. Lalu kalau ingin membuat baru dokumen, slide, atau gambar, bisa di tombol buat. Tapi kalau sudah ada filenya, nggak usah buat baru. Lalu upload jika dokumennya ada di komputer. Terus link jika materinya itu berupa blog atau website, kita masukkan linknya saja. Tambahkan link. Lalu kita pilih kelasnya. Nah, karena ini kelas B, jadi otomatis tercentang. Jika ada banyak kelasnya, tinggal dicentang saja. Kelas 7A, 7C, 7D, dan seterusnya. Kalau ini tugas atau materi untuk semua kelas. Kalau cuma materi untuk kelas B saja, maka kelas yang lain tidak usah dicentang. Untuk semua siswa, topiknya apa? Misalkan ini tadi bab 4 ya, kita buat topiknya. Topik bab 4. Sudah. Ini untuk materi. Kalau sudah selesai, langsung bisa diposting atau ada pilihan. Dijadwalkan itu misalkan ini materi untuk besok, kita bisa jadwalkan saja materinya. Jadi materi ini akan terupload otomatis pada hari besok. Atau kalau belum selesai, belum ada isiannya, kita bisa simpan terlebih dahulu sebagai draft. Kita posting saja. Maka akan muncul seperti ini. Nah, jadi topiknya ada topik bab 4. Kalau ada topik bab 5, 6, dan seterusnya, bisa tambahkan topik. Atau tambahkan topiknya di sini juga bisa. Tapi lebih baik tambahkan topiknya di dalam materi atau tugas. Jadi bab 4, ciri-ciri makhluk hidup. Ini untuk materi. Berikutnya adalah untuk tugas. Kita klik buat, lalu klik tugas. Ya, sedikit ada perbedaan untuk tugas ya, Bapak Ibu. Nah, di sini kita pilih tugas ciri-ciri makhluk hidup. Misalkan buatlah siswanya, kita suruh dia membuat cerita. Kalau membuat cerita, kalau saya misalnya ciri-ciri makhluk hidup, berarti siswanya disuruh kita ini aja, rangkum,
buatlah rangkuman tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, karena saya menyuruhnya buat rangkuman, file yang kita lampirkan yang cocok adalah Google Dokumen. Nah, karena saya tidak ada file dokumennya di Drive, kita bisa buat baru. Kita klik dokumen, maka akan di sini. Akan diarahkan, kita ambil aja dikit sini. Buatlah rangkuman ciri-ciri makhluk hidup ini sebagai topik utama di dokumennya. Karena kita sudah copy, kita tempelkan, Ctrl V. Buatlah rangkuman tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ini tugasnya. Jadi siswa akan menjawab di bawah. Ini kita tebalkan saja. Ya, udah. Nanti siswa menjawab di bawahnya. Kalau sudah, ini klik dulu. Oke, jadi berubah judulnya. Ini otomatis tersimpan, tinggal lihat aja. Kalau sudah tertulis terakhir diedit beberapa detik lalu, berarti ini sudah tersimpan. Kalau sudah tersimpan, kita bisa close, kita tutup. Jadi di sini bentuknya Google Dokumen. Nah, sekarang untuk tugasnya, apa yang bisa dilakukan? Ada 3 pilihan. Siswa dapat melihat file, jadi siswa hanya melihat dokumennya saja tanpa bisa diedit atau dikerjakan. Terus siswa dapat mengedit file. Kalau siswa dapat mengedit file, berarti satu dokumen ini diedit bersama-sama seluruh siswa. Jadi satu ini cocok untuk kalau tugas kelompok. Tapi kalau tugasnya individu, berarti kita pilih buat salinan untuk setiap siswa. Nah, buat salinan untuk setiap siswa ini seperti kita punya satu file atau satu tugas. Nah, ini kita mau berikan ke masing-masing siswa. Kita fotokopi terlebih dahulu, baru hasil fotokopiannya kita kasih ke siswa. Nah, buat salinan itu sama seperti itu. Kalau sudah, sekarang kita lihat ini untuk kelas apa? Oh, ini semua kelas 8B dan 8A. Kalau 8A ini tugasnya sama, ya tinggal dicentang. Kalau tidak, dimatikan. Untuk siapa? Untuk semua siswa. Lalu poin maksimal yang bisa didapatkan kalau sudah dikerjakan berapa? 100. Terus tenggat waktu atau batas pengumpulan tugas. Saya akan kasih batas pengumpulan tugas misalkan 4 hari lagi, tanggal 7. Terus ke sini waktu opsional untuk waktunya, apakah jam 8 pagi, atau jam 12 siang, atau jam 6 sore, bisa dipilih di sini. Kalau tidak pakai, bisa dikosongkan. Terus topiknya, karena ini masih ciri-ciri makhluk hidup, berarti ini masih topik bab 4. Kalau ini adalah tugas topik yang baru, tinggal buat topik yang baru. Bab 4. Sudah. Oke, ini tugasnya atau materinya di screenshot terlebih dahulu. Sebentar, misalnya kita screenshot. Lalu kita tempelkan di tugas kita. Nah, ini kita besarkan dikit. Jangan sampai kelewat dari slide. Kita taruh tengah. Nah, tadi ada tanda panahnya menjadi hilang karena ketutup. Jadi tinggal klik kanan, lalu urutan. Pindahkan paling belakang atau pindahkan ke belakang. Tanda panahnya muncul. Apa yang ditunjuk tanda panah kita lihat di panduan. Ini di panduan, buat salinan, tenggat waktu, dan topik. Kita sesuaikan saja tanda panahnya. Buat salinan, tenggat waktu, dan topik. Sudah, berarti sudah selesai untuk slide ketiga, tugas slide ketiga. Berikutnya, slide keempat, berikutnya untuk slide kelima. Bagaimana cara mengundang guru dan siswa? Oke, kita dari sini, ini karena tugas, kita tugaskan.
Nah, kalau tugasnya ini belum dikerjakan, maka nanti masih menyala di siswa. Kalau sudah dikerjakan dan dikirimkan, nanti ini akan menjadi abu-abu. Sekarang bagaimana mengundang guru dan siswa? Kita klik menu anggota, terus di sini pengajar atau guru. Jika ingin menambahkan guru lain ke dalam kelas, kita bisa klik yang ini. Misalkan kita ada kelas 7-nya ada 5 kelas dan pengajarnya ada 2. Kita ingin berkolaborasi di satu kelas yang sama. Jadi kita bisa masukkan satu guru lagi ke dalam sini. Misalkan Vidi. Nah, yang ini lalu nanti gurunya mengundang, tinggal undang. Ini kita screenshot. Lalu kita tempelkan di slide. Taruh sini. Oke. Lalu mengundang siswa. Ini kalau ingin mengundang guru ya Bapak Ibu ya. Saya batalkan. Untuk mengundang siswa ada 3 cara. Tadi cara pertama adalah membagikan kode kelas yang ada di menu forum. Lalu yang kedua adalah membagikan dengan link undangan. Jadi kalau siswa mengklik link undangan, ini otomatis akan masuk langsung ke Google Classroom. Untuk link undangan ini siapapun bisa mengklik. Misalkan ini bukan siswa kelas 7, misalkan kelas 8 dapat link undangan. Kalau diklik maka mereka juga akan masuk ke Google Classroom ini. Atau kalau ini bersifat saya mau siswanya hanya orang-orang tertentu, berarti kita tinggal tambahkan alamat emailnya. Maka setelah itu undang, maka itu adalah siswa yang kita undang masuk ke Google Classroom. Nah, ini kita screenshot terlebih dahulu. Nah, berarti untuk slide kelima tugasnya sudah selesai. Cara mengundang guru dan mengundang siswa. Udah, kalau sudah kita undang. Klik batal. Nanti di sini ada tugas. Kalau siswanya sudah mengumpulkan tugasnya, maka akan masuk ke bagian nilai. Di sini di bagian nilai kita bisa menilai siswanya. Nanti kalau di sini dicoba Bapak Ibu guru siswanya untuk mengerjakan tugas, nanti akan ada tampilan nama siswa di sebelah kiri, lalu tinggal masukkan nilainya berapa. Kalau mau melihat tugasnya, tinggal klik nama siswanya, nanti di situ akan tampil tugas yang sudah dikumpulkan oleh siswa yang bersangkutan. Oke, sekian untuk materi Google Classroom. Kita lanjutkan ke Google Meet. Bagaimana membagikan layar di Google Meet? Oke, kita sekarang lanjut ke Google Meet. Sebenarnya kita bisa menggunakan Google Meet yang ada di Classroom, atau Bapak Ibu guru ingin membuat baru Google Meet yang di luar Google Classroom. Ini kita tutup saja. Untuk mencari Google Meet, seperti biasa ada di titik 9, lalu pilih Meet. Lalu kalau ingin membuat rapat, kita bisa buat rapat baru. Rapatnya yang dijadwalkan buat rapat nanti atau mulai rapat instan. Saya ingin membuat rapat instan. Ya, di sini ada tampilan. Untuk sekarang saya matikan terlebih dahulu. Nanti kalau Bapak Ibu guru ingin mengundang orang ke dalam Meet, maka ini tinggal disalin saja. Atau tambahkan orang dengan email. Kalau ingin mengundang di dalam grup, kita bisa klik salin, lalu share linknya di dalam grup. Tadi tugasnya adalah membagikan layar. Jadi ada pilihannya 3 yang ini. Oke, kita klik untuk membagikan layar, itu tinggal klik presentasikan sekarang. Akan muncul seperti ini. Nah, ini yang di screenshot. Kita screenshot terlebih dahulu. Kita taruh di sini. Lalu apa bedanya
mempresentasikan seluruh layar, jendela, dan tab. Kalau seluruh layar, maka kita akan mempresentasikan semua layar kita. Jika kita buka WhatsApp, maka kelihatan kita sedang membuka WhatsApp, atau kita membuka kalkulator, maka kita terlihat kita sedang membuka kalkulator. Untuk mempresentasikan setelah mengklik, jangan lupa untuk klik yang ada gambar di sini, lalu bagikan. Maka semua layarnya akan dibagikan atau dipresentasikan. Jika tidak, kita pilih pilihan kedua, jendela. Ini akan mempresentasikan jendela yang aktif. Jadi seperti di sini. Jendela yang aktif apa saja? Di sini ada browser dari Chrome, terus ada Bandicam, terus ada saya buka My Computer, jadi bisa mempresentasikan. Terus ada software dan lain-lain. Jadi kalau kita klik, misalkan saya ingin mempresentasikan hanya yang ada di dalam browser Chrome saja. Jadi ini klik. Jadi misalkan kita sedang mengerjakan sesuatu di dalam folder My Computer atau kita buka aplikasi lain, maka aplikasi lain itu tidak akan muncul di bagikan layar. Yang hanya muncul hanya yang di dalam browser Chrome saja. Ini untuk yang jendela aplikasi. Lalu ada tab. Kalau tab ini hanya mempresentasikan di browser saja, karena di sini saya ada 4. Jadi saya hanya bisa mempresentasikan salah satu tab dari 4 ini. Misalkan saya ingin mempresentasikan yang Joni, diklik, maka tampilannya yang Joni. Lalu saya ingin mempresentasikan yang guru hebat, drive-nya, maka yang dipresentasikan ini saja. Misalkan kita klik tab yang lain, maka tab yang lain tidak akan dipresentasikan. Yang muncul hanya tab yang dibagikan saja. Itu bedanya. Terus jangan lupa di sini ada pilihan bagikan audio. Kalau misalkan Bapak Ibu Guru membuka tab YouTube, nah ini dicentang agar suara di YouTube-nya terdengar. Kalau ini dimatikan, maka suara di YouTube-nya tidak akan muncul atau tidak akan terdengar. Oke, tugas berikutnya adalah bagaimana mengaktifkan Jamboard. Jamboard itu adalah nama untuk papan tulis virtual di Google Chrome. Cara mencarinya ada di pojok kanan bawah. Di sini ada aktivitas, tinggal diklik, lalu ada pilihan papan tulis virtual. Diklik saja papan tulis virtualnya, ada 2. Apakah pernah menggunakan Jamboard atau mau buat Jamboard baru? Ini kita klik untuk Jamboard baru saja. Akan muncul tampilan Jamboard seperti ini. Nah, Jamboard ini seperti papan tulis yang ada di kelas, jadi berwarna putih, bisa diapakan? Bisa ditulis, atau ini bisa dihapus. Ini hanya sebagai kursor, atau bisa tambahkan sticky notes. Halo, simpan. Nah, ini sticky notes. Lalu bisa kita tambahkan gambar, upload minute URL atau di drive, atau kita penulisan gambar. Misalkan hewan, cat. Ya, sisipkan, bisa. Nah, terus ada bentuk lingkaran, persegi, segitiga, dan seterusnya. Terus ini adalah teks. Misalkan sih ciri makhluk hidup di atas. Sekarang kita menugaskan siswa untuk mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup di atas. Apa saja? Nah, ini kita bisa berbagi jadinya. Terus ada laser. Ini adalah pointer. Jadi kita lihat misalkan ini kepalanya, ini kakinya, dan seterusnya. Nah, agar ini menjadi kolaboratif atau bisa dikerjakan bersama-sama dengan siswa, ini kita bisa bagikan. Terus ini kita pilih siapa saja di link.
lalu sebagai editor. Nah, ini kita salin linknya. Lalu selesai. Nah, ini kita bagikan ke dalam Google Meet. Sebenarnya ini otomatis ada di sini. Jadi kalau kita buat Jamboardnya di Google Meet, otomatis akan ada link yang kita bagikan. Kalau kita bagikan, misalkan ada di WhatsApp ya dibagikan di WhatsApp. Kalau siswa mengklik linknya, maka nanti siswa yang mengklik akan masuk ke halaman yang sama seperti ini. Nanti siswa bisa bekerja atau menuliskan jawaban dari yang kita minta. Tinggal disuruh saja apakah ditulis pakai pen atau sticky notes. Misalkan sticky notes. Misalkan ciri-ciri makhluk di atas, bernafas, Pak Guru, simpan. Kita bisa lihat nanti siapa yang buat ini kalau ada siswa yang masuk, bernafas. Terus misalkan ada lagi siswa yang tambahkan, dapat makan dan minum, simpan. Jadi ini tampilannya seperti ini, makan dan minum Pak Guru. Nanti siswa berkolaborasi semua di sini. Seperti itu. Jadi ini tampilan dari Jamboard. Dan ini adalah menu-menu yang bisa dilakukan di Jamboard. Misalkan ini di sini sudah ramai nih. Kita ingin membuat yang baru. Kalau dihapuskan lama, kita bisa tambahkan saja. Tinggal klik kanan. Jadi di sini ada papan tulis baru. Siswa sedang mengerjakan di papan tulis 1, kita ke papan tulis 2, menyiapkan soal berikutnya atau mempersiapkan apa yang akan kita berikan kepada siswa. Kalau sudah selesai, ini bisa di-close, maka siswa akan keluar dari Jamboardnya. Nah, tadi Jamboard sudah. Tadi untuk mencari Jamboard, pilih di sini. Lalu ini yang kita screenshot. Kita taruh di sini, kita taruh dia. Geser dikit. Nah, ini panahnya ada di belakang, maka kita pindahkan ini ke belakang. Pindahkan ke belakang. Oke, yang ditunjuk adalah kita lihat papan panduannya. Jangan lupa Bapak Ibu Guru untuk melihat untuk melihat panduannya. Papan tulis dan tombol aktivitas. Papan tulis dan tombol aktivitas. Oke, sudah. Berarti otomatis selesai. Jadi ini adalah untuk materi Meet dan Jamboard. Ini berfungsi untuk mengajar siswa secara tatap muka daring, dan kita bisa menggunakan papan tulis secara online juga. Oke, kalau sudah selesai kita tutup. Ada dua pilihan, keluar dari panggilan dan akhiri panggilan. Kalau keluar dari panggilan, yang keluar adalah kita sendiri. Orang-orang yang di dalam masih ada di dalam Meet. Kalau kita pilih akhiri panggilan, maka semua yang ada di dalam Meet akan keluar. Jadi tidak ada yang tersisa lagi yang di dalam Meet. Tutup saja. Oke. Sudah. Kita kembali ke tugas, maka tugas sudah selesai untuk hari kedua kita kerjakan. Materinya adalah form, Google Classroom, dan Meet. Kalau ini sudah selesai, kita diamkan beberapa detik. Setelah ini tersimpan, kita bisa tutup dia. Panduannya juga bisa kita tutup. Google Classroom-nya ketutup. Kita buka lagi. Kita pilih pelatihannya di tugas kelas. Kita pilih tugasnya, lihat tugas. Karena tadi kita sudah mengerjakannya, sekarang kita serahkan ke guru agar dinilai. Serahkan. Oke, berarti tugas hari kedua sudah kita selesaikan. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Sekian untuk video panduan mengerjakan tugas pelatihan hari kedua.
Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.